pasti kepikiran kalau ternyata penjajahan itu nggak selalu penjajahan wilayah atau bahkan senjata. Terkadang penjajahan itu bisa melalui cara kita berpikir, melalui pengetahuan kita, bahkan cara kita mengenal dunia. Nah, video aku kali ini mau ngebahas soal sejarah tentang epistemic colonialism. Yuk simak video aku kali ini. Epistemic colonialism itu singkatnya ketika di mana pengetahuan barat dianggap paling rasional, paling ilmiah, bahkan paling unggul, sementara pengetahuan lokal itu dianggap tidak rasional, tidak penting, bahkan terpinggirkan. Padahal setiap budaya memiliki cara mereka sendiri dalam mengenal dunia. Fenomena ini terjadi sejak zaman munculnya penjelajahan bangsa Eropa. Pada saat itu, masyarakat dan barat dianggap primitif supaya penjajahan mereka dibenarkan. Banyak sekali pada masa itu, pengetahuan lokal dihancurkan, bahkan dipaksa untuk menghilang, termasuk kepercayaan dan sistem nilai-nilai masyarakat era setempat. Lalu masuklah ke zaman pencerahan, ke era pencerahan di mana Barat telah mengklaim bahwa rasionalitas dan kebenaran sejati hanya bisa lahir dari metode mereka sendiri. Lalu masuklah ke era imperialisme, di mana ilmu seperti orientalisme, antropologi itu tidak hanya dijadikan sebagai acuan pembelajaran, melainkan juga bisa untuk mengontrol pengetahuan bahkan seseorang. Lalu pengaruhnya apa sih ke kehidupan kita? Metode ilmiah barat dijadikan sebagai standar utama pendidikan. Bahkan kampus dan sekolah mereka hanya dipelajari tentang teori-teori barat saja, dan pengetahuan lokal mereka sendiri tidak dipelajari, bahkan jarang sekali dikemukakan. Akibatnya, pengetahuan lokal kita justru dianggap ketinggalan zaman pada masa itu, bahkan sampai sekarang. Dampak dari epistemic colonialism ini ialah tentunya pengetahuan lokal dianggap tidak rasional, dipinggirkan, bahkan dihilangkan. Dan justru masyarakat setempat juga lebih bergantung dengan teori-teori barat dibandingkan dengan kepercayaan tradisi lokal mereka sendiri. Dan untuk akses pendidikan tidak merata karena hanya kelompok-kelompok tertentu yang bisa dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, dari dampak ini tentunya muncullah ketidakadilan dalam struktural pada saat itu. Jadi, epistemic colonialism ini bukan sekedar soal sejarah aja, melainkan mengajarkan kita betapa pentingnya menjunjung dan mengangkat pengetahuan lokal yang kita miliki di budaya kita supaya kita tidak dijajah lagi secara pengetahuan. Itulah tadi penjelasan singkat saya tentang epistemic colonialism. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.